What's up kawan Wibu, kembali sama gue Rasyam dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini gue akan ngomongin Nike. Nah mungkin kalian bertanya kenapa gue di sini ya sekarang ya, kenapa gue duduk sini karena jujur bagian sana tempat biasa gue nge-review lagi berantakan. Jadi gue di sini aja dulu. Sekarang ngetes mic baru lah. Oke, jadi di video Nike kali ini gue akan nge-review figur ini. Hehehe. April Fools. Jadi kali ini di video ini gue akan review figur tenang. Gue udah bikin skripnya, mana skripnya di HP gue lupa. Jadi gue udah bikin skripnya juga untuk chapter selanjutnya. Jadi ya gue pengen sedikit April Fools aja ya sih. Dan gue tahu kemarin gue sudah di video gue yang sebelumnya gue kalau misalnya ada yang komen tentang mau gue review figur apa akan gue review, tapi kali ini gue akan review ini. Hehe, 2 April Fools kalau gitu. Tapi back to topic. Figur ini tuh figur apa sih gitu kan ya kan? Karena ini figur udah lama banget 2 tahun lalu kalau nggak salah. Pokoknya seinget gue sebelum gue ke Jepang itu gue udah beli figur ini. Dan figur apa sih ini kan gitu kan. Nah figur ini adalah figur Trizero ya. Nih Trizero mana namanya? Nih, oke. Trizero. Nah Trizero ini adalah sebuah company yang kalau bisa bilang berasal dari Hong Kong ya. Jadi mereka ini biasanya kalau bisa bilang itu kayak basically figur versi lebih murahnya ya dari Hot Toys. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang dibandingin Hot Toys sendiri harga figur-figur dari Trizero ini lebih murah dibandingin Hot Toys-nya sendiri. Dan Hot Toys itu biasanya kan mengambil dari film-film barat ya. Kita ambil mungkin kayak Marvel gitu kan. Mungkin abis itu juga kayak Predator, abis itu juga Terminator gitu kan. Dan Trizero juga ngambil juga beberapa, tapi gak semuanya. Mereka ini mengambil juga kayak kita ambil kayak anime-anime. Contoh Spy X Family. Yes, Spy X Family juga ada dari company Trizero ini. Abis itu juga Chainsaw Man ya kan. Terus abis itu juga kayak Ultraman ini contoh yang lagi gue pegang ini Ultraman Netflix ya kan. Dan mereka juga kayak ngebuat original gitu kayak Ultraman 3 Power Type, Ultraman 3 Sky Type, terus Ultraman Zero Suit gitu kan. Terus abis itu ada Ultraman Belial juga. Pokoknya banyak dah. Pokoknya mereka ini gak hanya mengambil film-film barat, dan mereka juga biasanya dari gue lihat itu banyak juga robot-robot yang bikin gue agak tertarik untuk beli juga sih. Harganya sih yang berbikin agak nahan. Kan back to topic lagi. Itulah kenapa, karena gue bilang ini basically kayak versi lebih murah dari Hot Toys. I mean dusnya aja udah kayak dus Hot Toys bukan, walaupun gue gak pernah punya teman, tapi mirip kan gitu kan. Jadi kalian bisa ngebuka dan kalian bisa lihat figurnya sendiri nih. Dan ya ukurannya gede banget nih figur, gede banget nih figur. Gue ambil contoh nih, termos gue nih, gue ambil contoh gede banget kan. Nah lalu siapa yang gue review kali ini? Amin udah kelihatan banget dari boxnya gitu kan. Ultraman Taro Net Anime Version nih, gue lagi lihat namanya dari itu. 1:6 ukurannya, ya gede banget. Bagi kalian yang nggak tahu nih, mungkin nggak ada yang belum nonton Ultraman-nya juga kan. Jadi basically di season 2 ada roster baru di seri, armor baru, roster baru ya kalau bisa bilang ya. Jadi kayak karakter baru yang dimana dia ini basically jadi versi kecilnya Ultraman Taro yang dimana dia bisa juga kamikaze. Ya, Ultraman Taro itu bisa kamikaze dan dia juga bisa kamikaze. Walaupun cuma di season 2 doang muncul ya, agak spoiler dikit gitu kan. Dan ya, jadi mungkin itu saja untuk basa-basinya kali ini. Kita lanjut aja ke bagian gua ngasih opini tentang figur yang satu ini. Sekarang waktunya bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Gue kayak Ewing HD anjing ya. Figur yang gue review kali ini bagus banget sumpah. Dari semua figur yang gue punya ukurannya yang segini, maksud gue satu doang sih. Ini bagus banget figurnya. Pertama artikulasinya nih. Ini gede tapi artikulasinya bagus banget. Dia gak limit, gak ada yang namanya kayak ada kekurangan atau apa. Menurut gue udah pas banget dengan ukuran segede ini gitu kan. Ini mungkin 30 cm lebih gitu kan. Lalu dari abis itu adalah mereka ini pinter, yang dimana menurut gue tuh mereka kayak ngasih part diecast di bagian kakinya. Untuk kalian yang gak tahu tentang diecast itu apa, diecast itu adalah sebuah part besi dalam figur. Mereka ini ngasih diecast itu di dua-dua kakinya ini. Jadi sisanya itu gak diecast, cuman kakinya doang diecast. Dan itu menurut gue ngebuat weight distribution dari figur ini gitu kan. Kalian pose kayak gimana pun jatuh ke kakinya, dan itu dia bisa ngebalance. Makanya gue suka banget sama figur ini. Dan ini solid banget nih figur nih. Solid banget nih figur, gue suka banget. Ditambah warnanya, warna dari figur ini gue juga suka banget ya kan. Mungkin kalian yang udah nonton animenya gitu kan, warnanya kan gak seglossy ini gitu kan, gak seterang ini. Kenapa glossy gitu kan. Tapi menurut gue ini bagus banget dari mereka yang ngebuat desain figur ini kayak kita kasih part glossy gitu kan. Karena menurut gue ini yang ngebuat figur ini makin dreng dibandingin sama yang kalian apa namanya kalau misalnya dikasih warna doff semua gitu kan. Jadi poin plus banget itu menurut gue, karena
memang lebih kelihatan lebih ngejreng gitu figur ini. Jadi lebih stand out dibandingin sama figur-figur yang gede-gede lain gitu kan. Kalau kalian lihat nih, kalau kalian cari sekarang SAF Ultraman Jack Suit Fur itu itu jelek. Gue gak suka warnanya itu memang suitnya warna abu-abu full gitu kan, warna merah cuma sedikit tapi I mean bro itu kayak 3D printer yang cuman kayak dihalusin terus kasih ya top coat gitu habis itu udah selesai pasang gitu kan. Makanya gue agak kurang suka sama SAF untuk yang Ultraman suit gini ya kan. Terus abis itu di sini juga mereka ngasih ada beberapa part yang plastiknya fleksibel ya kan, yang buat kita untuk ngemainin figur ini lebih enak. Dan anjing ininya plak banget ininya ya. Terus habis itu detail dari figur sangat bagus juga. Gue suka banget detailnya yang dimana sumpah gue gak bakal selesai nih kalau misalnya gue ngomongin di figur, cuman pokoknya detail dari figur ini bagus banget. Di bagian palanya itu kalian bisa ngeliat mechanical detail, bahkan di bagian matanya ini kalian bisa juga ngeliat matanya clear di sini jadinya. Dia nggak cuma satu full apa kuning gitu, jadi kalian bisa ngeliat dalamnya juga gitu kan. Terus juga di bagian color timer juga di dalam ini clear part dan kalian bisa ngeliat detail yang sesuai dengan apa yang kalian lihat di anime. Terus abis itu adalah aksesoris. Seperti biasa, gue akan ngomongin aksesoris dari figur ini. Menurut gue aksesoris dari figur ini juga cukup banget, yang dimana kalian cuma dapat api-apinya. Karena memang balik lagi figur Ultraman, lu mau ngasih aksesoris apa gitu kan? Mereka mainnya pakai tangkos gitu kan. Kalian juga dapat item di sini untuk yang dia berubahnya, dan itu mirip banget kayak yang asli juga, yang di original TV series ya. Kalian juga dapat, cuman itu jangan gue pakai karena kecil banget. Selain dari itu kayak apinya itu juga gue kasih skor plus banget karena itu clear part, bukan plastik yang cuman warna satu doang, itu clear part dan itu gak ribet banget tuh kalian pasang. Terus habis itu harganya oke, gue lagi lihat juga di sini apa di samping sini harganya itu sekitar 2 komaan, lebih murah dari Hot Toys sih, udah jelas kan, udah dibilang lebih murah dari Hot Toys. Cuman I mean bro, dengan figur segede ini ya kan, kualitasnya seperti yang tadi gue bilang, dan bahkan gue liatin juga beberapa video bagian apa potong-potongannya, ini worth it banget. So overall untuk figur ini gue kasih skor full 5 karena ini bagus banget nih figur. Pokoknya ini figur tuh bagus banget sumpah. Ini kayak Barbie gue nih ya. Ini figur bagus banget. Gue rekomen banget untuk kalian yang pecinta Ultraman atau misalnya kalian memang pengen punya figur ReZero tapi nggak terlalu mahal. Ini topik ini menurut gue. Karena dari desainnya sendiri juga keren, warnanya juga keren gitu. Artikulasinya juga bagus banget. Jadi menurut gue ini bagus banget untuk kalian yang pengen punya figur ReZero tapi nggak suka sama beberapa karakternya gitu, atau misalnya kalian nggak punya robot. Ini gue rekomen banget. Jadi ya itu saja dari gue di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang berwibu nih gitu kan. Dan jangan lupa nih kalau misal kalian pengen join Discord kita, Discord Zawib, gue taruh link di bawah dan ada di homepage YouTube gue ya kan. Dan jangan lupa untuk join live ya, gue juga suka sering live. Sekarang sih gue tambahin 1 hari lagi, jadi Kamis cuma Sabtu Minggu. Kadang-kadang gue ngambil 1 atau 2 hari libur di situ. Saya dari gue Rasam, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Tenang aja, ini kayak story lanjut kok. Gue udah bikin skripnya, tinggal gue rekam doang.